Selamat sore, Shalom para kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Sore hari ini saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, karena kasih Tuhan yang tidak terbatas itu selalu ada bersama dengan kami, bersama dengan kita semua, jikalau kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Dia. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita tetap bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Mazmur pasal 71 ayat 5. Mari kekasih Kristus kita berdoa, meminta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sore ini kita akan belajar sama-sama dari Injil Matius pasal 26 ayat 40. Injil Matius pasal 26 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Doa merupakan sarana untuk memelihara stamina rohani. Kekasih Kristus, sebagaimana kita perlu menjaga kesehatan jasmani, demikian juga kita perlu memelihara kebugaran rohani. Sebab produktivitas kita tidak sekedar ditentukan oleh kesehatan jasmani, namun juga oleh kebugaran rohani. Kalaupun secara jasmani kita dalam keadaan bugar, namun bila kerohanian kita dalam keadaan berantakan, maka produktivitas kita pasti akan merosot. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga stamina rohani. Lebih jauh, bila untuk memelihara kesehatan jasmani kita perlu berolahraga secara teratur, maka untuk menjaga kebugaran rohani yang kita perlukan antara lain adalah berdoa secara disiplin. Kekasih Kristus, pentingnya berdoa secara disiplin ini dikemukakan Yesus kepada para muridnya di Taman Getsemani, seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 26. Yesus menyuruh para muridnya agar berjaga-jaga dan berdoa dengan tujuan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, mereka harus berdoa secara disiplin, bagaikan seorang pengawal yang berjaga-jaga. Patut diingat bahwa orang akan mudah terjatuh ke dalam pencobaan bila mereka dalam keadaan lemah secara rohani. Berarti dengan menyuruh para muridnya berdoa secara disiplin, Yesus menjelaskan bahwa doa merupakan cara untuk membangun stamina rohani. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan mudah terjatuh ke dalam pencobaan. Kekasih Kristus, mari kita belajar pada sore hari ini dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Biarlah setiap kita teristimewa kita yang terlibat di dalam pelayanan doa, harusnya
Kita punya doa adalah doa-doa yang disiplin. Artinya kita sendiri yang harus bisa mengatur waktu kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang stabil. Entah itu pagi, siang, ataupun malam hari. Kita harus punya hubungan yang intim. Yang selalu kita lakukan lewat doa dengan Yesus Kristus. Tuhan meminta kepada para muridnya supaya selalu berjaga-jaga. Di saat mereka berjaga-jaga, artinya mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di situ terjadi kebugaran rohani mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, teristimewa untuk para pendoa. Ayo, harus kita jaga kebugaran rohani kita lewat doa itu. Doa kita nggak boleh berhenti. Doa kita tidak kita lakukan pada saat lagi ada perlu, ada penting. Tetapi doa kita harus stabil setiap saat. Supaya kita bisa merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan dari setiap doa-doa kita. Kekasih Kristus, saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saya mau ingatkan juga sepatutnya kita tidak perlu harus diingatkan lagi untuk berdoa. Karena itu merupakan gaya hidup kita, ciri khas kita. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus terus berdoa dan terus berdoa. Tidak boleh berhenti. Biarlah sore hari ini kita sama-sama belajar dari Yesus Kristus yang Yesus ingatkan kepada para murid-muridnya untuk tetap selalu berjaga-jaga. Artinya untuk tetap selalu berdoa sehingga kebugaran rohani kita tetap terjaga dan itu mempengaruhi kebugaran jasmani kita juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa pada sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ada Kakak Ishak Halatu, ada Ibu Heriati Salama, dan semua yang mengangkat jempol, bahkan juga yang nanti menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan diri kami tentang pentingnya untuk menjaga kebugaran dari rohani kami. Supaya dengan demikian kami tidak perlu terjatuh ke dalam pencobaan yang akan merusak hidup kami. Bukan itu saja, Engkau juga mengajar diri kami bahwa dengan berdoa secara disiplin, kami dapat memelihara stamina dari kehidupan rohani kami. Kami menyadari bahwa di dalam keakraban dengan diri-Mu itu, maka kewaspadaan rohani kami akan terasa dan hidup kami terjaga dari godaan dosa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Engkau berikan kepada kami hari yang luar biasa. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Engkau telah memelihara hidup kami. Demikian pula hari ini, Engkau tidak akan membiarkan diri kami berjalan sendiri. Dengan kasih setiamu, Engkau akan mencukupkan semua keperluan kami di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, di dalam iman, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jadikanlah diri kami saksi yang memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pelajaran pada sore hari ini yang kami boleh belajar dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Seperti Engkau mengingatkan para murid-murid-Mu untuk selalu hidup berjaga-jaga di dalam doa. Biarlah setiap kami juga mau melakukan dengan semangat, dengan sukacita bagi hormat kemuliaan-Mu. Ya Allah, terima kasih. Hamba terus berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Ada Bapak Yakobus Amin, ada Ibu Lilik Sukanti, dan juga semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati mereka, pribadi mereka, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri dalam ibadah sore sampai malam hari, Tuhan tolong berkati, Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu kepada mereka. Dan biarlah setiap jemaat yang ambil bagian di dalam ibadah-ibadah pada hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat pertolongan dan campur tangan Tuhan kepada semua kami sepanjang hari ini.
di dalam aktivitas kami yang sedang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hamba tetap berdoa memohon damai sejahtera sukacita bagi Jalan Serayu, Sangyan dan sekitarnya. Ya Tuhan, hamba mengucap syukur kalau beberapa waktu yang lalu ada insiden terjadi. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan melindungi kami. Biarlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan, Engkau menolong mereka, mengampuni mereka, membawa mereka kembali dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih untuk sebuah kebaikan-Mu. Hamba terus memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu, Sangyan dan sekitarnya. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang selalu mengasihi Engkau ya Allah. Sehingga hidup kami semua mempermuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami waktu lepas waktu. Terima kasih Bapa. Sore hari ini hamba terus berdoa untuk saudara-saudara hamba yang kesehatan jasmani terganggu. Bagi Pak Heri, Ibu Desi, Bapak Agung, Bapak Bram Tanama di Jakarta. Ya Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu kepada mereka. Dan hamba percaya pemulihan sedang terjadi. Demikian juga dengan Bapak Tandi Randa, Tuhan sudah sembuhkan. Terpujilah Tuhan. Bila ke depannya Tuhan, mereka tetap berjalan dengan kekuatan-Mu. Mereka diberkati. Kesehatan jasmani mereka kembali bugar seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah anak domba Allah, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh total. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan hamba mengucap syukur untuk semua saudara-saudara hamba yang hari ini berulang tahun. Biar Tuhan memberkati mereka. Ada anak kekasih Hana Bernadette, ada anak Karyanti Mansawan, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya diberkati dengan bertambah 1 tahun usia ini. Bahkan cucu kekasih Eljire, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami lewat pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu. Terima kasih juga Ibu Norsiana Nidbani Jakarta, Tuhan memberkati pribadinya, suami dan ketiga anaknya, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Kita akan bertemu lagi dan tetap semangat. Terima kasih juga untuk Ibu Rosmaria Swartika yang hadir. Tuhan memberkati pribadi Ibu, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Tetap semangat, mari kita membangun hubungan yang intim lewat doa. Karena itu akan menyegarkan, membugarkan manusia rohani kita, yang mengakibatkan manusia jasmani kita juga akan menjadi kuat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam MDC.